baca dan kita lihat sama-sama ya. Matius 28 ayat 9 sampai 20 dan yang kita kenal dengan amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan kita tahu bahwa tugas ini bukan hanya berlaku untuk murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Tetapi kita tahu bahwa setiap orang yang percaya, ketika kita menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus, ini menjadi tugas kita. Ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu membawa orang-orang, membawa manusia-manusia, jiwa-jiwa juga menjadi percaya dan mengenal Tuhan kita. Dan yang Tuhan inginkan bahwa kita tidak stop menjadi seorang murid, tapi bagaimana kita juga memuridkan murid-murid yang lain. Dikatakan kan, dan ajarlah mereka, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, ajarlah mereka, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Namun, mungkin seringkali persepsi kita itu dikecohkan dengan pemikiran bahwa ini adalah tugas dari seorang pendeta, tugas dari seorang pastor, atau mungkin dikecohkan dengan pemikiran, aduh Tuhan sulit sekali ini, bagaimana saya harus memberitakan Injil, atau bagaimana saya harus membawa jiwa-jiwa, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan. Mungkin ada ketakutan, merasa tidak mampu, atau merasa tidak berani. Bahkan seorang evangelis yang besar dari Amerika, Bill Bright, mengatakan bahwa ada perbedaan yang mencolok antara orang Kristen abad pertama dengan orang Kristen pada masa kini. Yaitu orang-orang Kristen pada abad pertama mengacaukan dunia dengan berita Injil. Tetapi yang sekarang banyak orang Kristen menjadi agen rahasia dengan mulut yang beku, diam. Gitu. Kita ketahui ya dulu bahwa banyak berita-berita ini yang diputar balikan atau tidak disesuaikan, tapi sekarang banyak yang justru dengan mulut yang beku. Nah, sedangkan seorang Rick Warren, juga seorang pastor dan penulis buku yang begitu banyak, mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang ingin ke surga bersembunyi-sembunyi. Itu agak sindiran bahwa nggak mau ngajak-ngajak yang lain gitu ya. Dan ya karena memang benar, mungkin begitu banyak yang bungkam, yang diam, atau mungkin karena berpikir sulit, atau merasa nggak mampu, atau bingung apa yang harus dilakukan gitu. Tapi setelah direnungkan, sebenarnya Tuhan itu begitu baik, begitu amat baik. Sebenarnya begitu banyak cara yang Tuhan mau pakai, bahkan simple hanya melalui lewat cerita hidup kita. Ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, Tuhan bisa memakai kita tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat background pendidikan, tanpa melihat apapun. Itu hanya yang Tuhan, bagaimana dengan hati kita? Apakah kita mau membuka mulut kita dan bergerak, dan kita mau mulai bergerak? Dan makanya hari ini saya memberikan tema untuk renungan kita hari ini, yaitu perkataan bagi jiwa. Itu. Mengapa perkataan? Banyak bahkan yang mengatakan, ya kita berkomunikasi sehari-hari, itu pasti menggunakan kata-kata. Banyak kata-kata yang selalu kita keluarkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahkan ini semua ibu-ibu ya, mungkin suaminya ada di belakang, tapi ibu-ibu dikatakan bahwa bisa mengeluarkan hampir 20.000 kata-kata per harinya. Bagi bapak-bapak lebih sedikit, mereka 7.000. Ya, cuman yang mau kita renungkan adalah perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Baik pria, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, perkataan apa yang keluar dari mulut kita. Dan yang Tuhan titipkan adalah perkataan kita itu bisa membangun atau meruntuhkan jiwa-jiwa. Bisa meraih jiwa-jiwa atau menghilangkan jiwa-jiwa. Dan yang pertama yang akan saya bagikan adalah poinnya di sini. Apa yang bisa kita perkatakan? Tuhan mau menggunakan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu apa?
Yang pertama yaitu perkatakan firman. Perkatakan firman saya ambil dari Yosua 1 ayat 8, di mana Tuhan mengatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini perintah Tuhan ketika dikasih kepada Yosua. Dia mengatakan, perkatakan kitab Taurat ini dan renungkan siang dan malam supaya menjadi petunjuk kita dalam bertindak. Memperkatakan firman secara berulang-ulang, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk mengajarkannya kepada orang lain. Seperti kita ketahui bahwa pertama kali Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan beserta segala isinya, yaitu dengan memperkatakan firman, jadilah, maka semuanya itu tercipta. Bahkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan pun, dia memperkatakan firman. Ketika dia dicobai oleh iblis, yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Oleh firman itu bahkan siasat iblis dapat dikalahkan. Firman Tuhan, kita ketahui bahwa firman Tuhan itu berkuasa, karena Allah itu adalah firman itu sendiri. Dari memperkatakan firman, kita merenungkan, hati kita dipenuhi firman Tuhan. Firman itu yang akan membantu kita untuk melakukan apapun, pergumulan apapun. Dan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman, kebenaran itu akan muncul dan berdampak baik bagi kehidupan kita sendiri, maupun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mungkin ada yang berkata, tapi hidupku belum benar, aku belum layak. Itu dia. Yang harus kita kalahkan adalah intimidasi itu. Justru kita harus ubah itu. Kita ubah perkataan itu dan ganti dengan perkataan firman Tuhan. Stop berkata seperti itu dan ganti dengan perkataan firman. Dan percaya bahwa firman itu akan berkuasa yang dapat mengubahkan kehidupan kita, bagaimana cara kita hidup. Dan itu bisa dimulai dengan apa? Dengan tadi memperkatakan firman. Karena firman mampu mengubahkan hidup kita. Dan dari kehidupan kita yang diubahkan, pasti akan ada orang-orang lain yang di sekitar kita yang akan diubahkan, yang berdampak. Jadi biarlah kita memperkatakan firman, dan perkatakan firman itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita bangun hidup kita, dan kita bangun hidup orang lain dengan memperkatakan firman. Jadi mari kita menangkan jiwa-jiwa dengan memperkatakan firman. Dan poin yang kedua, yaitu kita perkatakan berkat. Kita bisa melakukan amanat agung ini dengan untuk memenangkan jiwa-jiwa itu dengan langkah awal itu apa? Kita perkatakan berkat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus memperkatakan berkat. Kita yang sudah menerima berkat, hendaknya kita memperkatakan berkat itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang Tuhan kirimkan di sekeliling kita. Bahkan Tuhan mengingatkan saya ya. Waktu itu mengajarkan saya untuk memberi berkat kepada orang yang memperkatakan berkat kepada orang yang tidak dikenal. Ini dulu saya dapatkan pas saya lagi di Jakarta. Dulu saya lebih memilih untuk bekerja itu dengan naik motor, naik ojek, atau misalnya dengan pokoknya naik motor biar lebih gampang gitu ya. Tapi bukan saya yang bawa motor, saya nggak bisa. Saya yang naik di belakangnya, saya nggak bisa. Nah, kerjaan saya saat naik motor itu saya lihat kanan kiri, Karena saya kerja di Tanah Abang, kalau yang tahu daerah Tanah Abang itu banyak orang begitu rupa.
begitu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi saya lihat kanan kiri, ada timbul kadang kalau melihat orang yang kurang atau apa, saya berkata dalam hati saya bahwa kasihan ya bapak itu, atau kasihan ya ibu itu. Tapi baiknya Roh Kudus justru mengingatkan saya, katanya, daripada kamu cuman bilang kasihan, perkatakan berkat bagi bapak itu. Dan di situ saya terdiam. Oh iya Tuhan ya, daripada hanya kasihan yang keluar dari mulut saya, oke Tuhan, aku nurut. Saya bilang, aku perkatakan berkat untuk bapak itu, aku perkatakan berkat untuk ibu itu, walaupun saya tidak kenal. Tapi itu yang bisa kita lakukan, bahwa dengan kita memperkatakan berkat, wow, itu sungguh luar biasa gitu. Padahal simple ya, hanya perkataan yang keluar, bahkan tidak perlu untuk kita melakukan sesuatu. Ya memang kalau memang Tuhan atau Roh Kudus gerakan untuk melakukan sesuatu, melangkah gitu. Tapi ketika kita tidak bisa karena hanya sekedar lewat atau apa, dibanding kita hanya merasa kasihan atau apa, perkatakan berkat. Baik untuk orang-orang sekeliling kita maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Gitu ya, karena ya itu mungkin banyak yang tidak bisa kita gapai, nggak bisa kita semuanya mungkin kita kontak satu-satu atau apa, tapi perkatakan berkat. Jadi mari kita latih diri kita untuk memperkatakan berkat, apalagi kita yang terlebih dahulu sudah merasakan begitu besar kasih Tuhan, begitu besar banyak berkat Tuhan. Jadi mari kita bergerak, kita buka mulut bibir kita untuk memperkatakan berkat kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu perkatakan kehidupan. Ups, maaf ya Bina ya. Dan ini ayatnya dari Amsal 18 ayat 21, yaitu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan ini saya ambil dari salah satu sumber di internet ya. Dia melakukan uji coba bahwa perkataan itu akan menentukan apakah akan memberikan kehidupan atau justru mematikan kehidupan. Jadi eksperimennya itu ditaruh di sebuah jar gitu ya, dua, ada nasinya dalamnya. Nah, dan ditutup, lalu yang satu jar itu semua perkataan yang positif dan yang baik. Kamu pintar, kamu cantik, kamu berharga. Tapi sebaliknya yang jar satu lagi berisi nasi yang sama ya, tapi dengan kamu jahat, kamu malas, kamu tidak baik, semua kata-kata yang negatif. Nah, konon berdasarkan yang disebutkan di dalam eksperimen tersebut, bahwa yang jar yang dengan kata-kata negatif itu lebih cepat membusuk nasinya, gitu. Nah, tapi yang nasi yang satu lagi lebih bertahan lama, gitu. Dan dikatakan juga bahwa dia ini mencoba bahkan 3 botol. Yang satu itu adalah botol yang tidak diperkatakan apa-apa, baik tidak negatif, hanya didiemin saja gitu ya. Nah, botol yang ketiga yang nggak diperdulikan apa-apa, itu juga sama, membusuk bahkan jauh lebih cepat dari yang ditaruh dengan kata-kata negatif, gitu. Bayangkan kalau ini adalah jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan bagi kita. Kalau kita hanya terdiam, banyak jiwa-jiwa itu yang hanya akan perlahan-lahan begitu saja, bahkan menghilang, bahkan hidup tetapi mati secara jiwanya. Dan jadi Tuhan mau kita declare kehidupan buat orang-orang yang Tuhan titipkan pada kita, orang-orang sekitar kita. Kita perkatakan kehidupan. Dan waktu itu juga Tuhan mengajarkan saya waktu itu pas saya lagi ngurusin Benaya. Biasa ibu-ibu kalau lagi capek, lagi emosi suka keluar kata-katanya jauh lebih banyak, lebih cepat. Oh iya, kenapa Benaya ya? Mama lagi ceritain ya. Nah, waktu itu keluar dari mulut saya bilang, aduh Benaya nakal ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan dalam hati saya. Roh Kudus bilang kayak gini, cabut dan patahkan perkataanmu. Dia bilang, aku sampai, loh. Dan di situ aku kayak tersadar, iya Tuhan. Dan di situ saya bilang,
Aduh Tuhan, ampuni, saya cabut perkataan saya mengatakan bahwa anak saya nakal. Saya ganti itu Tuhan dalam dengan kuasa perkataanmu. Dan di situ saya minta maaf pada Benaya. Dan ternyata Tuhan mau kita memperkatakan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena yang mau Tuhan titipkan adalah kehidupan. Kehidupan yang penuh damai sejahtera. Seperti dalam Ulangan 30 ayat 19 dikatakan ini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Firman Tuhan berkata bahwa di hadapan kita ada berkat. Oh iya, oke. Ya, sebentar saya sambil angkat Bena ya. Ya, duduk sama mama ya, saya. Ya, oke. Iya. Firman Tuhan berkata bahwa di hadapan kita itu kita diperhadapkan justru dengan berkat, kutuk, kehidupan, kematian. Tapi Tuhan bilang, pilihlah kehidupan. Jadi, mari saudara-saudara kita perhatikan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Terhadap siapa? Terhadap anak kita, terhadap suami kita, terhadap orang-orang yang Tuhan titipkan untuk kita. Dan ingat, bahwa mulut kita, lidah kita itu seperti tadi berkuasa. Apa yang keluar dari yang kita perkatakan dari mulut kita itu memiliki kuasa. Dan dibilang perkatakanlah kehidupan. Karena apa? Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Ayat yang tadi berkatakan, mungkin ketika kita lelah atau kita lagi capek atau kita lagi emosi, kita lebih mudah memperkatakan sesuatu yang tidak membangun kehidupan. Tapi kita bisa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menjaga, menguduskan mulut bibir kita, sehingga yang keluar adalah perkataan-perkataan yang hidup, yang memberi hidup. Namun ketika kata-kata itu sudah terlanjur keluar, segeralah mohon ampun sama Tuhan, cabut perkataan itu. Bilang, Tuhan, aku cabut perkataan yang tidak memberikan kehidupan itu. Aku ganti dengan perkataan kehidupan. Isi lagi dengan firman Tuhan, dengan berkat, dengan kehidupan. Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha kasih, pasti akan melimpahkan itu bagi kita. Dan untuk yang mengingatkan, dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, ingat ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita declare, kita perkatakan hal-hal ini yang di atas. Perkatakan kehidupan bagi banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan. Yang membutuhkan perkataan-perkataan yang justru memberikan kehidupan, yang membangun. Justru jangan yang mematahkan tulang, tapi perkataan yang benar, yang mulia, yang adil. Semua yang membangun kehidupan, kita perkatakan itu. Dan yang keempat, yaitu perkatakan doa dan ucapan syukur. Ini sebenarnya ini adalah hal yang bisa dibilang simple ya, karena kita bisa lakukan sendiri doa, ucapan syukur, namun juga yang paling menantang. Karena seringkali kita lupa untuk mengucap syukur, lebih banyak keluhan-keluhan. Tapi justru Tuhan bilang, perkatakan doa dan perkatakan ucapan syukur. Dan ini yang bisa kita juga lakukan untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, baik untuk jiwa kita sendiri maupun untuk orang lain, jiwa-jiwa yang lain yang mau kita gapai. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur dan doa itu yang Tuhan inginkan dari kita juga sebagai orang-orang yang percaya. Dan yang Tuhan janjikan adalah apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati, memelihara pikiran. Itu yang Tuhan janjikan. Dan ya,
mari kita latih diri kita untuk bersyukur, untuk berdoa, untuk khususnya untuk setiap orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita, atau bahkan orang-orang yang Tuhan hanya taruh namanya terlintas, mungkin hanya terlintas di hati dan pikiran kita, atau mungkin kita nggak kenal, atau mungkin kita tahu tapi jauh, tapi mari kita coba bawa mereka dalam doa, dalam pengucapan syukur kita, karena menurut saya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika ada nama yang terlintas di hati atau di pikiran kita, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan untuk itu. Jadi ketika ada itu, ada di hati kita, di pikiran kita, langsung naikkan ucapan syukur buat orang itu, naikkan doa untuk orang itu. Dan tanya apa yang mau Tuhan lakukan dengan menitipkan nama itu di hati kita. Gitu. Atau bisa juga mungkin kalau memang kenal kita sapa, atau ya seperti tadi, atau yang kita tidak kenal, ya mungkin kita doakan, kita ucapkan berkat. Ya, dunia membutuhkan pekerja-pekerja yang peduli dengan jiwa-jiwa. Dunia dengan segala keadaannya, banyak sekali jiwa-jiwa sekarang yang merasa mungkin depresi, yang mungkin stres, yang mungkin kehilangan arah, yang mungkin yang mungkin kita nggak bisa melihat, mungkin kita melihat luarnya baik-baik. Tapi ya, itu dia, Tuhan menitipkan banyak jiwa-jiwa sebenarnya untuk kita. Dan sebagai orang percaya sudah sepatutnya kita menjalankan tugas kita. Dan yang harus kita ingat bahwa Tuhan itu berkata bahwa setiap jiwa itu berharga. Bahkan Tuhan perjelas ketika dengan perumpamaan ketika domba yang hilang, 99 ada di situ, satu hilang, tapi Tuhan cari, Tuhan lihat. Dan di situ dikatakan apa? Ketika satu jiwa bertobat, surga bersorak-sorai, surga bersukacita. Karena apa? Karena satu jiwa begitu berharga dan begitu mahal di hadapan Allah. Itu yang Tuhan taruh. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan bagi setiap kita orang percaya, yaitu apa? Membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Dia, membawa jiwa-jiwa untuk percaya kepada Dia. Dan dalam ya itu tadi ya, mari dalam kehidupan kita hidupi kehidupan kita, walaupun mungkin kita hanya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan profesi atau mungkin profesi yang berbeda-beda, tapi Tuhan punya satu tujuan, yaitu kita menjangkau jiwa-jiwa. Untuk apa? Kita bawa mereka kepada Allah. Melalui apa dengan pesan hari ini? Melalui perkataan kita. Apa yang kita perkatakan? Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan firman. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan perkataan berkat. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan perkataan kehidupan, yang memberikan kehidupan. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan perkataan dalam doa dan ucapan syukur. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan ya semoga mari kita hidupi firman ini, melatih diri kita untuk memperkatakan itu. Memperkatakan firman, memperkatakan berkat, memperkatakan kehidupan, memperkatakan doa dan ucapan syukur. Dan yang terakhir, saya mau mengajak bersama-sama untuk kita membaca dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36. Saya sudah bukakan ini di layarnya. Saya akan memimpin untuk membaca ya. 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36. Nyanyi puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kalinya menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja dan mereka orang-orang asing di sana, dan menggembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah, bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah berliar-liar padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan merbenggah dalam pujian-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Amin. Ya, Ibu-ibu, biarlah perenungan yang singkat ini membawa kita untuk terus memperkatakan firman dalam kehidupan kita. Kita memperkatakan berkat, kita memperkatakan kehidupan, perkatakan doa dan ucapan syukur. Dan mari kita bangkit, kita tuai jiwa-jiwa yang sudah Tuhan sediakan, ya, ladangnya untuk kita. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih.